Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Putri Sausan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay. Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Latar belakang. Terdapat 3 fenomena permasalahan. Yang pertama, terdapat sebanyak 25 perusahaan tercatat mendapatkan teguran dari Bursa Efek Indonesia karena terlambat menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir Juni 2020. Yang kedua, terdapat 91 perusahaan tercatat hingga tanggal 9 Mei 2022 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2021. Mengacu pada ketentuan 1161 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi, Bursa telah memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2021 secara tepat waktu. Dan yang terakhir, berdasarkan gambar di samping, rata-rata audit delay dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu yang mengalami audit delay tinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 101 hari. Selanjutnya, pada tahun 2021 audit delay menurun menjadi 96 hari. Terdapat 5 identifikasi masalah. Yang pertama, lamanya proses audit seringkali mengakibatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan. Kedua, menurunnya tingkat kepercayaan investor yang disebabkan oleh keterlambatan informasi atas penyampaian laporan keuangan. Ketiga, perusahaan manufaktur subsektor food and beverage mengalami peningkatan audit delay dari tahun ke tahun. Keempat, profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 masih berfluktuasi. Dan yang terakhir, solvabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 masih berfluktuasi. Kemudian terdapat batasan masalah. Penulis hanya membatasi permasalahan pada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit delay dengan periode penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage tahun 2017 sampai 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah ada 4, yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay? Kedua, apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay? Ketiga, apakah solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay? Keempat, apakah ukuran perusahaan profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap audit delay? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber data dan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Kedua, manfaat praktis. Pertama, bagi investor dan calon investor, diharapkan agar para pembaca dokumen ini dapat menggunakannya sebagai dasar keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan tertentu. Kemudian bermanfaat bagi auditor. Diharapkan dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay sehingga audit delay dapat ditekan seminimal mungkin dalam upaya memperbaiki ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam membuat kebijakan, keputusan bisnis, serta meningkatkan kredibilitas dalam menyajikan laporan keuangan tahunan yang berguna bagi investor. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Teori keagenan. Menurut Fahmi 2014-19, agensi teori adalah skenario yang dikenal sebagai nexus of contract, muncul ketika manajemen bekerja sebagai agen dan pemilik modal bertindak sebagai prinsipal.
Kedua ada teori sinyal. Sebuah teori yang disebut signaling theory berfokus pada bagaimana fluktuasi harga pasar saham tentang naik turunnya harga obligasi dan peristiwa lainnya yang mempengaruhi pada keputusan investor. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama ada profitabilitas. Menurut Saputra et al. 2020, audit delay merupakan perpanjangan batas pelaporan keuangan perusahaan sejak akhir periode penutupan buku sampai dengan hari laporan auditor diterbitkan. Kedua ada solvabilitas. Menurut Wegen et al. 2018-280, rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan jangka panjang suatu perusahaan dalam melunasi hutangnya. Dan yang ketiga ada audit delay. Menurut Saputra et al. 2020, audit delay merupakan perpanjangan batas pelaporan keuangan perusahaan sejak akhir periode penutupan buku sampai dengan hari laporan auditor diterbitkan. Sedangkan menurut Adi Raya dan Saidah 2018, audit delay adalah keterlambatan waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada perusahaan yang berdampak pada kualitas informasi laporan tersebut. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi tidak pasti karena informasi dalam laporan keuangan tidak lagi relevan. Dan yang terakhir, terdapat ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang digunakan oleh Saputra et al. 2020 untuk mengevaluasi total aset perusahaan. Sebaliknya, menurut Okalesa 2018, dalam Gozali dan Harjanto 2020, ukuran suatu perusahaan ditentukan oleh seberapa besar kekayaan atau total aset yang dimilikinya. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Penelitian terdahulu. Di samping terdapat tabel penelitian, variabel yang diteliti, serta hasil. Dapat dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian ini lanjutannya 4 sampai nomor 6. Nomor 6 lanjutannya ini. Kemudian ada kerangka pemikiran konseptual, yaitu hipotesis 1 ukuran perusahaan, hipotesis 2 profitabilitas, dan hipotesis 3 itu solvabilitas, dan yang keempat itu nyambung ke audit delay. Hipotesis penelitian yang pertama, ukuran perusahaan, yaitu ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis kedua, profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis ketiga, solvabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap audit delay. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis objek dan subjek penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menyajikan temuannya sebagai data numerik dan kemudian akan dijelaskan melalui bentuk uraian objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas yang merupakan variabel independen, sedangkan audit delay pada penelitian ini merupakan variabel dependen. Untuk subjek penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Dan yang kedua, terdapat metode penelitian operasional variabel. Dapat dilihat tabel di samping. Terdapat 4 kolom. Yang pertama nomor, kedua penelitian, ketiga variabel yang diteliti, dan yang keempat terdapat hasil penelitian. Dan selanjutnya metode penelitian
operasionalisasi variabel. Yang keempat, kemudian ada unit analisis populasi dan teknik penarikan sampel. Unit analisis populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur subsektor food and beverage menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih dari berbagai kelompok yang memenuhi persyaratan tertentu serta dianggap representatif. Kriteria berikut berlaku untuk perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian ini. Pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021. Kedua, perusahaan yang melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2017 sampai 2021. Ketiga, perusahaan yang tidak mendapatkan laba. Kemudian ada jenis sumber dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian ada metode analisis data dan pengujian hipotesis. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian ini. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas, dengan variabel dependen, yaitu audit delay pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Adapun model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut dan keterangannya sebagai berikut. Kemudian ada pengujian hipotesis. Yang pertama, uji parsial. Uji T merupakan uji signifikan pengaruh setiap variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, melalui uji T akan diketahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap audit delay. Kemudian ada uji signifikan simultan, yang tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga, ada uji koefisien determinansi R2 untuk memperhitungkan fluktuasi variabel dependen dievaluasi dengan menggunakan uji R2. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.